Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya semua kebaikan bisa kita lakukan dan keburukan-keburukan bisa kita hindari. Dengan pertolongannya kita bisa memilih tentang jalan hidup yang benar. Dengan pertolongannya kita bisa memilih jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu dan amal yang kita lakukan mengantarkan kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada kajian kita malam ini adalah nasihat yang harus disampaikan kepada para muhajirin, orang-orang yang hijrah, sekaligus untuk mengetahui tentang tantangan-tantangan di saat hijrah. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hijrah itu perkara yang berat. Hijrah itu persoalan yang berat. Kenapa? Karena harus meninggalkan sesuatu yang kita senangi dari tuntutan-tuntutan hawa nafsu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi yang dikatakan hijrah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan hakikatul hijrah. Jadi hakikat hijrah itu meninggalkan sesuatu yang
dilarang oleh Allah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan apa yang harus dilakukan agar hijrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana supaya hijrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rata-rata kita ini dilahirkan, jadi kenal sunnahnya bukan dari mulai lahir. Ya, kenal sunnahnya ini kapan? Macam-macam ini ya. Tapi rata-rata kita mengenal sunnah itu sudah usia dewasa, baru mengenal sunnah. Nah, sekarang apa tantangan di dalam hijrah ini? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adalah tantangan hijrah yang paling berat, yang paling mendasar. Yang pertama adalah hijrah itu membutuhkan sebuah kejujuran. Hijrah membutuhkan apa? Kejujuran, keseriusan. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nah, kalau memang kita ini sudah beriktikad betul, punya azam yang benar untuk hijrah, ini harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama, sungguh serius. Mujahadah itu yang pertama yang harus dipenuhi. Orang dikatakan bertobat bukan cuma berhenti. Orang dikatakan tobat itu bukan cuma berhenti dari keburukan, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan taubat seseorang itu menjadi taubatan nasuha, dan taubatnya itu akan membawa kemuliaan bagi dirinya. Itu apabila illa man taba wa amana wa amila amalan solihah. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Ini kalau kita ingin taubat itu benar, hijrah ini benar, sungguh-sungguhnya taubat itu ada 3 tahap. Yang pertama bertaubat, berhenti, kemudian beriman dengan benar dan beramal saleh, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan. Kita simak surah 25 pada ayat yang ke 70 dan 71. Ya, surat Al-Imran, surat Al-Furqan ayat berapa? 70 dan 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ya, ada terjemah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, ini jadi tuntutan pertama kali, tantangan pertama kali itu adalah kita dituntut untuk serius di dalam berhijrah.
Nah, hijrah itu kenapa kok kita menggunakan kata tobat? Maknanya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Jadi nggak cukup tobat berhenti, tidak. Tobat kemudian dia beriman, memperbaiki keimanannya, kemudian apa? Melakukan amal-amal soleh. Ya, sama dengan ada orang mu'alaf nggak mau ngaji, terus mu'alafnya ngapain? Hah? Banyak kasus seperti itu sekarang. Mu'alaf nggak ngaji, terus bagaimana mu'alafnya? Bagaimana dia berislamnya? Apa maknanya keislamannya? Dia pindah agama tadi ngapain gitu? Kalau kemudian dia tidak memahami tentang apa yang harus dilakukan dalam Islam ini. Ya. Makanya bagi ikhwatul iman, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sudah menata betul untuk hijrah dengan supaya hijrah kita benar, supaya tobat kita ini benar, maka perbaiki dengan 3 tahap ini. Bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal soleh. Kalau 3 ini sudah kita lakukan, Allah akan berikan keutamaannya. Apa keutamaannya? Ulaika faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Masya Allah. Bagi mereka ini Allah akan mengganti keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu dengan suatu kebaikan. Nih. Jadi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan, itu akan diganti oleh Allah dengan hasanat. Dan disebutkan pada penutup akhir ayat, Allah itu Maha Pengampun. Kemudian disebutkan diulang lagi, wa man taba, barang siapa yang bertobat, wa amila sholihan, dan dia beramal. Berarti tobat nggak boleh nganggur. Habis tobat ngapain? Amal soleh. Nih. Ada beberapa kasus yang sempat kami tangani. Ada seorang dari Katolik kemudian masuk Islam. Nah, Islamnya ini ketemu dukun, Mbak. Masya Allah. Ya, pindah tempat. Dukun. Jadi kehidupannya ini penuh dengan apa? Kesyirikan. Jadi ini lebih mengerikan gitu loh. Kenapa? Karena nggak disadari di dalamnya. Kalau di luar Islam kan jelas, syiriknya jelas gitu kan, kafirnya jelas. Kalau di dalam ini lebih sulit lagi pengobatannya ini. Makanya si istrinya bilang, lah Ustaz, satu sisi saya itu seneng suami saya sudah masuk Islam. Begitu masuk Islam sumpek mana Ustaz? Kenapa? Nah, lebih serem lagi begitu. Jadi hampir Masya Allah, hampir setiap hari kesyirikan ya. Nah, tidak menyadarinya. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Ini nasihat bagi orang-orang yang hijrah ya, tantangan bagi orang-orang yang hijrah. Surat Al-Baqarah 218. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan jihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini bagi teman-teman, bagi semuanya, bagi kita semuanya, ya, yang kita nyatakan diri kita hijrah, ya, ini harus dibenahi dengan benar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, innalladzina amanu walladzina hajaru, kemudian apa? Wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan.
bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah al-iktisadi fit ta'ah. Yang kedua adalah al-iktisad fit ta'ah, fil ibadah, sederhana di dalam beribadah. Kenapa ini sebuah tantangan? Karena pada umumnya manusia itu kalau memiliki sesuatu yang baru itu Masya Allah. Coba antum punya mobil baru, rasanya gimana? Hah? Oh Masya Allah, duduknya lain ya, masuknya lain, nyapa tetangga itu pun beda, aromanya beda. Kalau kemarin pakai sepeda motor, sekarang pakai mobil. Kemarin Assalamualaikum, sekarang tin pakai klakson nyawanya. Beda, jalan beda. Allah. Itu kalau orang, itu fitrah manusia. Keumuman manusia itu kalau punya sesuatu yang baru, itu apa? Kalau orang Jawa bilang itu kemaruk, Pak. Betul, kemaruk. Itu kemaruk. Inginnya nyupir terus gitu. Sama dengan anak-anak kita. Coba antum lihat. Belikan apa sing enak ini? Mobil-mobilan atau sepeda motoran sing apa? Setruman itu loh. Itu sehari penuh nggak akan berhenti dia. Sehari penuh. Yang namanya orang senang dengan sesuatu yang baru itu begitu. Sama dengan kita kalau baru punya rumah, baru bangun, ngeleboni omah, setiap hari dipel, kacanya disemproti, digosok, Masya Allah. Dulu gitu. Waktu kami ya seneng kok, gimana berjuang kita nyicil sampai bertahun-tahun gitu. Beli pasir, beli batu, beli bata, beli semen, nabung itu Masya Allah. Begitu punya rumah sendiri itu Masya Allah nikmatnya. Jadi nek nyar-nyaran itu kayak kemaruk nih Pak. Ngaji juga begitu Pak. Kita itu kalau baru kenal sunnah, krungu nggo endi youtuber. Rasakno sing temen. Saiki mulai pegel gitu Ada pengajian, capek pisan. Sapa saya terobas. Salam sama beliau. Antum rasain. Ayo ibu-ibu rasakan, beda sekali. Ada kajian di mana? Nurus Permata Sunnah berangkat subuh dari sini. Coba sekarang. Ini yang hilang. Ya, makanya tidak boleh berlebih-lebihan di dalam ibadah itu. Kenapa? Makanya kita ditanya lah, kira-kira kalau antum rencananya hijrah ini sampai tahun berapa rencananya? Hah? Ikhwah sekalian, orang hijrah itu kondisinya macam-macam. Satu, ada kalanya seorang laki-laki hijrah mengenal sunat terlebih dahulu, istrinya belum. Ada apa enggak? Hah? Banyak. Suami semangat, sudah nyunah, sudah nyar'i. Istri tidak kenal sama sekali tentang sunnah, jauh dari sunnah. Coba kalau begini sampai digawe model nyar-nyaran mang, semua luar biasa, hancur. Ya. Kalau bagi teman-teman baru nikah langsung dapat teman-teman pengajian yang sudah syar'i, yang sudah nyunah, yang enak antum. Tapi bagi yang sudah berjalan, rumah tangganya sama-sama dari orang awam, tengah perjalanan yang satu dapat hidayah, yang satu belum. Ini perjuangan yang luar biasa. Untuk mengamalkan sunnah di rumah itu, subhanallah. Ada suara ibu-ibu yang kenal sunnah. Tak kalanya istri kenal sunnah, suami tidak kenal sama sekali. Itu juga banyak ikhwah.
Nah repotnya nanti kalau sudah mulai menerapkan sunnah di rumah, yang satu menerapkan ibadahnya di rumah. Ini mulai masalah di situ. Makanya kita di dalam hal ini yang kedua saya ingatkan, iktisad. Jangan lebihan, sederhana di dalam ibadah. Kenapa? Kita lihat gerbong yang kita bawa ini nututi nggak dengan gaya hidup kita ini, dengan gaya ibadah kita, nututi nggak? Ngerti maksud saya? Kalau bapak-bapak begitu kenal sunnah, masya Allah luar biasa ini. Ya, iktikaf di masjid 10 hari, nggak pulang-pulang. Sementara anaknya 4, daring semua. Jadi ibu-ibu ini kata nambah mana tak kepruk. Ngajari anak sendirian. Iktisad. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di dalam beribadah ini tidak boleh berlebih-lebihan. Sederhana. Kenapa? Jangka panjang ibadah yang kita lakukan itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Makanya tadi saya guyoni, antum hijrah rencananya sampai tahun berapa? Ya selamanya, berarti panjang. Lah kalau panjang jangkanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya, maka harus ditata secara bertahap di dalam beribadah. Perhatikan, bertahap. Kenapa demikian? Karena kita membawa gerbong yang namanya keluarga itu. Tahap dulu. Ya, yang wajib dulu dijalankan dengan betul. Sholat 5 waktunya dijalankan dengan betul. Setelah dia mampu, bagus, baru istrinya diberitahukan. Pelan-pelan ditata. Itu pun secara bertahap. Saya pernah kena imbas teman-teman yang ibarat olahraga niku larinya niku pakai sprint, Mbak. Olahraga itu kalau hijrah itu kan maraton. Maraton apa sprint? Hah? Antum milih kalau hijrah ini maraton apa sprint? Maraton. Jangkanya panjang. Nah, teman-teman langsung berubah total rak. Pertama sudah nggak enak saya. Jadi kalau saya ada teman baru hijrah terus semangatnya itu, saya tambah takut itu. Benar, bukan kesenangan, takut saya. Kita pengalaman di beberapa kasus ya. Ada teman-teman yang baru hijrah itu, masya Allah, pagi sudah sampai Tanggulangin Mbak subuh. Lu antum di sini, iya Ustaz, kan kebenaran harus dicari di mana-mana. Tak ngono Pak Ustaz. Iki alamat rotone jeruh iki. Setelah itu langsung nanya, Ustaz, kira-kira kitab apa saja yang harus saya miliki? Wah, Masya Allah. Lah, sampean duwe piro ngono aku? Lah iya bener kan? Kitab apa saja yang harus saya? Loh yo gak nutut sampean, mamu ukurannya piro ngono aku. Enggak kitab induk Ustaz, maksud saya itu kitab induk. Karena ada teman-teman Ustaz yang memang kalau ngaji itu selalu membawa kitab induk. Ya, enggak ketubuh sitah itu, Pak. Jadi kalau ibu-ibu ngaji bawa koper. Ya kayak orang mau daurah ya. Akhirnya saya tunjukkan ada 6 kitab Pak itu. Beli langsung dia. Beli, Masya Allah. Semangatnya tinggi luar biasa. Ada lagi nggak? Yuk banyak Pak. Pelan-pelan Pak. Loh ini ilmu Ustaz. Iya pas menjangkau duit amak mengunapun. Ih betul kan? Orang itu kalau sudah mulai geget pertama kenal sunnah, nggak usah heran seperti itu memang. Coba saya ngomong ini benar apa enggak? Antum sudah mulai capek toh ngaji? Ya kan? Antum rasakan yang benar itu. Futur akhirnya kayak umum orang biasa aja, cuma ngajinya beda gitu aja. Makanya itu nggak benar yang demikian ini. Makanya nggak bisa bertahan lama. Tinju itu kalau kelas dunia beda dengan amatir. Kalau amatir itu ronde 1 kebuki sawasitin ya perlu. Ya wah pokoknya tim Masya Allah. Ini kalau model begini kuat berapa ronde kira-kira? Hah? 3 ronde karya ambekannya dok Pak, ditalkin aja sudah. Gak bisa begitu. Akhirnya apa? Yang saya ceritakan tadi itu jarak
2 bulan ngaji. Pagi hari saya ditelepon seorang ibu-ibu, telepon ke rumah. Apa benar ini rumahnya Ustadz Abdul Raub? Benar ibu, saya kepingin ngomong kepada Ustadz Abdul Raub sendiri. Oh iya, saya sendiri bu. Langsung dicelatu saya. Ustadz, suami saya itu Ustadz ajari ilmu apa? Jeringun. Loh, suami jenengan tuh yang mana? Ini namanya ini, katanya dekat dengan Ustadz. Kan minta rujukan ke Ustadz. Sopo sih gini. Nah ternyata beliau itu sangat condong dengan gaya Ustadz satunya lagi gitu loh, yang celos celek. Loh ada apa ini, ada apa bu? Saya itu Ustadz, terus terang Ustadz sekedar tahu saja. Jadi aku langsung dipecel. Ini sekedar tahu saja Ustadz ya. Nanti biar Ustadz benar membina istri suami saya itu. Enggak ada apa, ini saya belum paham ini. Suami saya itu ikut ngaji barusan Ustadz. Baru ikut ngaji. Dulu kami awal-awalnya ya orang jalanan semua katanya. Wah ini serem ini katanya. Awalnya diceritakan, ternyata si suami nuntut istri harus langsung pakai jilbab. Kalau enggak cerai, lu mulai serem dong. Ini saya mau dicerai nih gara-gara saya kan orang lapangan Ustadz. Makanya saya sok ini katanya. Makanya saya nanya ke Ustadz ini gimana ngajarnya nih. Saya ngapunten bu, besok tolong bojone sampean temuni aku ganti tak pecelin aku. Enggak ngerti apa-apa. Kita enggak seperti itu pengajaran kita dalam rumah tangga itu. Dan teman-teman ini kalau udah kasus begitu larinya bukan kepada ustadznya yang model begitu, mesti ke kita gitu loh. Akhirnya kita yang kena. Apa jenenge ngene iku? Astagfirullah. Makanya iktisad sederhana, ya, sederhana di dalam apa? Ibadah, sederhana di dalam ketaatan. Mari kita simak Rasulullah SAW menyatakan. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi SAW qol, dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu apa? Mudah. Walan yushaddad-din, dan tidak mempersulit agama ahadun seorang pun illa ghalabahu, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Nah, tidaklah orang mempersulit agama, melainkan mempersulitnya dia dalam agama itu akan mengalahkannya. Artinya apa sih? Ibadah ini mudah, jangan dipersulit. Taat itu mudah, jangan dipersulit. Makanya teman-teman, kalau ada teman-teman mau ngaji gitu ya, saya kepingin belajar ning awakmu. Nek belajar nggon aku kudu serius, mosok turun sampean medeni ngono wisane. Ayo monggo, silakan. Tapi aku gak bisa baca Quran, gampang. Kita semuanya itu belajar. Saya jamin antum gak suruh baca nanti, saya jamin. Nanti ustadznya tak bisi aneh. Nek perlu, gitu kan? Permudah. Orang taat permudah, jangan dipersulit. Orang mau menjalani kebaikan, ingin merubah diri, permudah. Permudah. Ya. Seperti mungkin sebagian ada istri yang berpakaian belum syar'i. Anda bersyukur, pertama Anda bersyukur dulu kepada Allah. Kenapa? Karena istri sudah mulai berpakaian seorang muslimah yang benar. Kurang syar'inya itu nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sama dengan orang tua. Coba kalau sekarang kita punya mertua nih, mertua kita nggak sholat, ashabul ukhdud, ya, terus suka nih gendeng-gendeng, ya, sukanya apa? Gendeng-gendeng campur sari senengan ini ku, delok wayang, terus melakukan banyak kebid'ahan. Pun kalau kita ngelihat suatu orang mertua seperti atau orang tua seperti ini, yang pertama kali dulu yang kita garap apanya ini?
hududnya, gending-gendingnya, bid'ahnya atau syiriknya atau apa? Ini belum sholat orang tua ini. Yang mana dulu ini? Hah? Apa? Yang mana dulu ini? Ayo coba, yang mana dulu? Ini Pak, antum lihat ayat Quran itu, amar ma'ruf dulu atau nahi mungkar dulu? Hah? Ma'ruf dulu atau mungkar dulu? Amar ma'ruf dulu. Karena dengan adanya amar ma'ruf yang diangkat dulu, karena itu lebih mudah untuk dijalani daripada meninggalkan yang dilarang. Ya, kemudian bertahap di situ. Bikin orang tua itu percaya sama kita. Bahasa yang kita sampaikan itu orang tua seneng dengerin. Atau mungkin ibu-ibu suami belum kenal sunnah, kan kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Jangan pakai dalil. Bang suami ngaji belum tahu langsung dipakai hadis qala Allah qala Rasulullah SAW. Ya, la ta'ata li makhluqin bi maksiatillah. Enggak ada ketaatan bagi seorang tidak ada ketaatan untuk bermaksiat. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu. Pakai dalil itu kepada, Masya Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Ta'ala. Disampaikan hadis ini sahih. Itu nomor pisan. Masya Allah, matang Pak. Makanya Nabi mengatakan inna dini yusrun walan yushaddidad din ahadun illa ghalabahu. Maka Nabi mengatakan apa? Fasad itu satu pesan kata Nabi, fasad itu bersahajalah. Apa bersahaja itu? Sederhana di dalam ketaatan. Wa qaribu, dan mendekatlah dalam amal pada kesempurnaan. Dekatkan amalmu supaya dekat dengan kesempurnaan. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira. Ya, wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai'in minal duljah. Kata Nabi, setelah engkau bersahaja, kemudian dekatkan ibadah-ibadahmu menuju kesempurnaan. Setelah itu apa? Beri kabar gembira. Hargai setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun walaupun belum sempurna. Hargai. Nih, ada suami istri baru bisa baca Quran, nggak tahu iramanya. Irama timur teman juga enggak. Punya irama sendiri dia. Wis biarin. Alhamdulillah. Cuma dijak guyon niku irama ndimi. Saya dulu awal-awal nikah Pak ya. Istri baca Quran. Nah, saya ini guyon mestinya karena tajwidnya kurang, terus iramanya inginnya mungkin diperindah. Orang kalau nggak punya bakat diperindah kan tambah nggak karu-karuan iramanya. Ya, kayaknya saya guyon nih wong maca Quran dilakok-lakok ndak karu-karuan, suaranya gembret. Langsung berhenti ya Pak. Berhenti. Akhirnya setiap hari dia baca Quran, begitu saya pulang pasti langsung berhenti. Kacerek, ngerti kacerek? Saya pulang dari masjid, tapi sholat subuh, saya pulang dengar baca Quran, dengar saya buka pintu, berhenti langsung. Alhamdulillah, kok selesai? Ini saya nggak enak tak tegur nih, bacaan tajwid sampean itu agak kurang. Kenapa sampean kalau sampean baca Quran, saya pulang, saya ada kok mesti langsung selesai? Kenapa? Kan ada yang perlu timbangannya gembret. Oh, jadi ternyata wong wedok niku Pak, orang perempuan itu kalau ada suara yang sekiranya itu rodok nggak ngenaki hati, iku 5 tahun iku mboten saged ilang. Itu orang perempuan.
Sami niling ngapian sik waktu tahun piro lho, tahun piro niku lho, masyaallah. Tahun ini wis lali omongi gak hilang. Itu perempuan, makanya hati-hati kalau ngomong itu. Makanya perubahan sekecil apapun hargai. Wa abasyiru, berikan kabar gembira. Wasta'inu bil ghudwati war rawha wa syai' min dulja, dan mintalah tolong kepada Allah baik di waktu pagi, di waktu sore atau sebagian malam. Nah, saya salin ketika mensyarah hadis ini. Ya. Saya salin ketika mensyarah hadis ini. Itu menyebutkan yang pertama, pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah al-Islam dinul yusr. Sesungguhnya Islam itu adalah agama ya yang mudah, wa rafa'al harj, dan menghilangkan beban dan kesulitan. Nah, syariat itu datang untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan. Wa hadza min khasa'is al-ummatul al-islamiyah, dan ini merupakan keistimewaan umat Islam ini. Agama itu mudah, agama itu indah, dan agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipersulit. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Oleh karenanya dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Apa itu al-mutanatti'un? Al-musyaddiduna fi ghairi mawadhi'it tasydid. Memberat-beratkan ibadah bukan pada tempatnya. Ini. Maka saya pesan ke ibu-ibu, barangkali ada ibu-ibu ada yang ikut program one day one juice, itu apa namanya? Ada ya? 1 hari 1 jus. Tidak harus. Ya, nanti antum demikian, kemudian kewajiban dengan suaminya tidak diperhatikan, kewajiban kepada keluarganya tidak dipertimbangkan, maka ini merupakan sebuah kesalahan. Ya, jangan berlebih-lebihan di dalam ibadah ini. Yang kedua, pesan bagi para muhajirin, sederhana di dalam ketaatan, semangat tetap, tetapi tidak sampai melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala mengingatkan hal ini ya di dalam surah An-Nisa pada ayat 171. Surah An-Nisa ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نعم. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam.
dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua, pesan bagi para teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hijrah, maka yang kedua apa? Al-iqtisad fit ta'ah. Sederhana di dalam ketaatan, tapi dijaga dengan serius. Ibadah itu dijaga dengan serius. Jadi perhatikan dengan serius. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempersiapkan keimanan yang kuat untuk menyambut ujian-ujian di dalam hijrah. Quwwatul imaniyah, menguatkan keimanan, menguatkan keyakinan. Kenapa? Karena Anda memasuki areal yang berbeda dengan waktu yang lalu. Ya, ada tuntutan-tuntutan agama yang harus dilakukan, dan ketika tuntutan-tuntutan itu kita lakukan, ada ujian-ujian yang mendampinginya. Setiap kita melakukan tuntutan agama, di situ ada ujian yang mendampinginya. Contoh, ketika kita komitmen hijrah, dituntut adanya suatu konsekuensi perubahan. Betul apa enggak ini? Mulai kita bergerak berubah model tubuh kita. Coba antum selama ini ngapunten sekali, ngapunten banget ya. Jenggotnya klemis terus kerja nih. Tiba-tiba jenengan rambut, tiba-tiba jenengan rawat. Dipersoalkan apa enggak? Hah? Dipersoalkan. Ditanyakan. Kamu saiki melok ngaji apa? Melok aliran apa? Macam-macam sudah. Yang jelas dipertanyakan perubahan itu. Kalau sudah ngelihat janggut kita mesti gandengan kok ndelok celana sampean ukurane piro? Itu pasti sudah. Karena itu paketannya di sana, Pak, paketannya di sana. Dan itu tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita. Jadi nggak logis, dipersoalkan. Sampai Ustaz Abu Rozan ketika berupat dan dia menjadi staf di perusahaannya, dipanggil oleh dia oleh atasannya untuk dipermasalahkan karena apa? Jenggotnya. Jenggotnya Abu Rozan beberapa lembar itu dipersoalkan, masya Allah. Akhirnya apa sih yang menyebabkan ini? Kan nggak ada masalah dengan kerjaan toh. Apa permasalahan apa yang dikhawatirkan? Ini kan penting, pekerjaan saya, tanggung jawab selesai. Apa katanya? Kita ini perusahaan makanan, Mas. Nanti kalau ini ada yang lembar ini jatuh, itu dipersoalkan, bahkan gak logis. Subhanallah, Ustaz Abu Rozan pun bantah. Lah kalau begitu rambut ini gimana? Nanti digondol semua karyawan sini. Apa bedanya ini dengan ini gitu loh? Tapi itu dipersoalkan. Terus pokoknya kalau sudah kehabisan dalil, maka dalil yang paling kuat satu. Pokoknya Mas, dek ini gak oleh, titik pisan. Pokoknya gak oleh. Ini loh Pak, dipermasalahkan luar biasa. Padahal kalau jenengan baca sunnah fitrahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang 10 fitrah itu, yang dipotong justru ini. Kemudian ini disuruh merawat. Tapi yang namanya orang awam, ya, orang awam ini akan dipersoalkan, dan itu tantangan bagi kita. Makanya siapkan kekuatan iman. Isa dulu ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Nah, jadi yang ketiga yang harus diperhatikan para muhajirin pada teman-teman yang hijrah adalah memperkuat keimanannya, memperkuat keyakinannya bahwa apa yang dilakukan diyakini bahwa itu adalah al-haq. Ya, diyakini bahwa yang diamalkan itu adalah suatu kebenaran dan dia tidak ragu untuk melakukannya. Begitu juga dalam urusan akidah, diyakini bahwa akidah ini adalah akidah yang benar. Ya, ketauhidan itu adalah akidah yang benar. Yang dikatakan muwahhid, yang dikatakan mentauhidkan itu adalah tidak mencampuri, tidak mengotori, lam yuwahhidillah. Ya, tidak mengotori keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan muwahhid itu menjaga kesucian tauhid dan tidak menodai dengan segala bentuk kesyirikan apapun bentuknya. Dan untuk menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam hijrah itu membutuhkan kekuatan iman ini. Ya, membutuhkan kekuatan iman karena akan datang ujian-ujian kepada kita seperti yang tadi kami sampaikan kepada antum sekalian. Ya. Dari mulai usaha yang dulu mungkin jual beli berunsur riba ditinggalkan, dan ini membutuhkan kekuatan iman. Karena dengan meninggalkan sebuah pekerjaan yang mungkin mudah untuk mendapatkan penghasilan, setelah itu kita meniti kembali, ya, dari mulai nol kita mulai lagi, dari mulai kita awal kita mulai lagi. Dari gaji yang sudah kelihatan dengan gaji yang tidak menetap, ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan kekuatan apa? Kekuatan iman untuk bisa mengemban hijrah ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ujian kita hari ini seperti itu. Berbeda dengan para sahabat terdahulu. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki para muhajirin, orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hijrah kepada sunnah ini. Yang keempat adalah istiqomah, yang lazim melakukan ini. Makanya nanti yang nomor 1 sampai nomor ini nanti terus terkait itu, ikhwah. Kita ini ada masa-masa capek, ada masa-masa bosan di dalam ibadah itu. Ya, karena kita manusia, ada kesibukan-kesibukan yang lain, semangat mulai berkurang. Kemarin ada pembukaan bahasa Arab di Pondok Mutiara. Ada santri ikut, Ustaz saya ikut bahasa Arab, Masya Allah Ustaz, banyak Ustaz, kaget. Delonku nek wis episode 2. Bener. Jarak 1 bulan saya tanya, gimana? Kemarin 70, sekarang tinggal berapa? 7. Itu jaraknya bainal masyriqi wal maghrib. Nah, kaget kita. Istiqomah ini Mas, terutama dalam pembelajaran, ikhwah. Ya, ini ayo semangat belajarnya ditingkatkan. Sebenarnya saya itu punya keinginan, ya, di hati saya itu masih sekarang belum tercapai ini. Saya rodok ganjel gitu loh. Kita ini bacaan Qur'annya ini sudah benar apa belum gitu loh. Itu aja sebenarnya. Ingin ya Pak ngelihat. Nah, di beberapa teman-teman katanya sudah ada pelatihan, sudah ada taksin gitu ya. Sekarang udah selesai. Loh, kok nggak ada? Sudah selesai. Selesai wis pegel. Apa wis menguasai gitu loh. Ternyata begitu ada yang baca rengeng-rengeng saya dengarkan, oh masih kurang banyak yang kurang, tajwidnya, makhrajnya. Nah, ini perlu kepingin sebenarnya saya itu sebelum pengajian tak kasih tugas antum, coba dibaca surat Al-Maun.
tanpa ngelihat gitu loh. Kira-kira fase mana bapaknya dengan anaknya gitu. Cuma saya khawatir ini kalau saya terapkan antum uzur gitu loh. Waktunya siapa Ustaz Abdul Rauf? Sampaikan salam. Yang ngaji ke sini salam gitu. Iya bener, saya kepingin sekali Fatihah kita benahi coba. Ya, surat-surat pendek yang biasa kita baca supaya apa bener. Dan antum nanti semangat ngaji di rumah itu gitu loh. Ya. Masya Allah. Bun, ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Istiqomah. Istiqomah. Baca Qur'annya coba dihidupkan kembali. Istiqomah. Diistiqomahkan setiap subuh. Udah ada statement gitulah. Ada statement. Makanya orang-orang dulu kalau sudah hijrah itu statementnya dikuatkan. Apa statementnya? Merubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu. Kan kita itu punya kebiasaan-kebiasaan. Nah kebiasaan itu belum tentu semuanya baik. Ya, contoh bangun tidur, buka WA, enggak masalah. Tapi ndelok jamaah ngono lho. Enggak usah balesi. Ya. Bangun tidur lihat jam, oh jam ini sekian. Selesai sholat. Jangan di statement ini pagi saya kagak baca WA kecuali setelah baca Al-Qur'an. Statement itu diamalkan. Ya. Dan ini mulai banyak perubahan dan saya masih melihat hal-hal yang saya sendiri masih belajar ke sana dan kita tetapkan itu untuk menjadi amalan kebaikan kita dan istiqomahnya di sana. Ya. Masya Allah, ini tolong diperhatikan. Baca Quran yang istiqomah. Amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, berarti waktunya dijaga. Jangan dibiasakan terus menurut tiap hari tertinggal. Ya. Jangan dibiasakan, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, kita nggak ada ingin untuk perubahan. Sedih paham ini? Tunjukkan, dihidupkan amal-amal sunnahnya ini. Untuk apa? Amal sunnah itu sangat penting, ikhwatul iman. Di samping kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari amal sunnah itu, apa? Amal sunnah itu fungsinya untuk menambal amal wajib yang cacat, seperti sholat kita. Ya, sholat kita banyak yang kurang, konsentrasinya, khusyuknya banyak yang kurang. Nah, itu ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah. Makanya qobliyah ba'diyah dijaga. Lah supaya bisa menjaga qobliyah ba'diyah, manajemen waktu. Nah gitu loh, manajemen waktu. Sudah mau dhuhur diingatkan istrinya, ya kak nang masjid turung adan. Nah Anda belum mandi juga. Begitu adan baru mandi. Kalau ini menjadi kebiasaan gak dirubah, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki diri. Karena terus menerus itu akan menjadi sifat demikian. Akhirnya istiqomah di dalam kekurangan, istiqomah di dalam cacat. Ya, ini coba dirubah model-model demikian ini, sehingga nanti kita bisa sholat duhur di rumah, kemudian ada waktu dipakai berjalan menuju ke masjid, atau sholat sunnahnya di masjid. Ya barangkali tidak mengganggu sholat. Barangkali kan biasanya kalau dekat rumah masjid yang apa ada syair-syairnya sebelum apa sholat, kan kita juga kurang enak gitu. Sholatnya di rumah silakan, tapi kita betul-betul dijaga waktu itu gitu loh. Ya, ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima yang perlu dijaga. Ya, yang terakhir adalah menjaga amal jangan sampai futur. Menjaga hati jangan sampai futur.
Sehingga di situ disebutkan nanti, perhatikan ya, bagaimana caranya kalau kita kehilangan qobliyah zuhur, maka upayakan diganti setelah sholat zuhur. Ya, upaya penebusan, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan itu diperbolehkan oleh sunnah. Jadi kalau kita ketinggalan sholat zuhur, qobliyah zuhur, diusahakan dilakukan setelah sholat zuhur. Ini upaya untuk menjaga apa? Futur. Jadi kalau kita kehilangan satu amal, diganti dengan amal yang lain. Mungkin baca Qur'annya ditambah, atau sholat-sholat sunnah yang memungkinkan bisa ditambah untuk menggantikan amal yang hilang. Sebagaimana kita lihat, kenapa para sahabat itu sedih kalau ada orang lain bisa melakukan dan dia tidak bisa melakukan. Itu yang disebut dengan ghibtah. Apa? Ghibtah, iri tapi dalam kebaikan. Itu namanya ghibtah. Jadi kalau para sahabat dulu, ada orang bisa sedekah, dia nggak bisa, itu nangis datang kepada Nabi. Ada nggak amalan yang bisa saya lakukan? Saya bisa mengimbangi orang itu. Ya Allah, ini sahabat yang ikut perang, kemudian dia disuruh balik. Itu derewesan. Apa derewesan itu? Kemelucur. Apa kemelucur? Bercucuran air matanya menangis. Kembali dengan keadaan kecewa. Kenapa? Karena nggak diizinkan untuk berangkat, karena nggak ada kendaraan untuk mengangkut mereka. Sedih kehilangan. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim, min alamat, di antara tanda-tanda sihatul qalb, sehatnya hati. Apabila kehilangan suatu amalan, dia bersedih, mengalahkan sedihnya orang-orang yang kehilangan harta yang dia cintai. Itu tanda-tanda hati yang sehat. Ya, Masya Allah, tanda-tanda hati yang sehat itu kalau dia kehilangan amalan harian, kehilangan tugas harian, itu lebih sedih daripada kehilangan barang yang dia cintai. Dia lebih sedih daripada kehilangan barang yang mahal. Masya Allah, ini tanda-tanda hati yang sehat. Makanya dijaga dari hati yang futur itu. Dijaga, karena futur itu musibah, Pak. Musibah. Dan ini teman-teman sekalian, makanya tolong diperhatikan lingkungan teman-temannya yang paling dekat dengan rumahnya. Kok nggak kelihatan ngaji satu kali, segera disamperi. Ini tolong dibiasakan. Jangan diem saja terus tanya, loh kemana teman antum? Mungkin sudah lemah iman gitu. Antum nggak ngunjungi. Ya Allah, jangan sekali-kali demikian. Bisa dipahami nih? Itu nanti bisa kekuatan ibadah itu bisa tumbuh. Dicari temannya yang nggak ada, tanyakan, survei ke rumahnya. Itu jangan nggak ada informasi, tahu-tahu kita sudah menjustis bahwa dia lemah iman. Coba datang ke rumahnya, kenapa kok nggak datang ke pengajian, kok nggak sholat jamaah, kenapa? Nasihati segera. Nah, ikhwatul iman, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hijrah kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih optimal di dalam beribadah dan lebih bersungguh-sungguh di dalam beragama. Untuk materi berikutnya nanti mungkin kita akan melanjutkan kitab Khut Aqidatak. Dicari materi terakhirnya sampai di mana kemarin gitu ya. Untuk kitab Khut Aqidatak, biar berlanjut sampai selesai. Itu kalau nggak salah sudah bagian akhir-akhir itu ya. Kalau nggak salah itu bab wala wal bara. Cuma belum dijelaskan apa itu sampai di mana al-wala, apa itu al-wala, apa itu al-bara, dan kedudukan al-wala bara di dalam Islam. Yaitu nanti akan kita bahas dan mungkin nanti dipersiapkan kitab kelanjutannya apa ya, nanti kita bicarakan bersama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.